Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. How are you today? Yeah, I hope you are healthy and happy. Today, I'm going to share some material related to degree comparison. Have you heard my uh, audio and PowerPoint before? Yeah, I hope you have heard that one. Oke, ini untuk memudahkan saya record ya, serta video PPT dan audio saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Degree comparison. Oke, main menu. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positif itu yang positif ya, jika kita memuji seseorang tentu harus menggunakan adjektif yang positif. Kemudian number 2, comparative degree, ini untuk membandingkan antara dua hal. Hanya dua hal saja ya. Next, superlative degree itu untuk mengungkapkan suatu hal atau benda itu yang paling gitu ya, paling bagus, paling keren, paling tinggi, dan lain-lain. Oke, next. Oke, first, positive degree. Positive degree is used when we speak only one person or thing. We use its positive degree. Intinya digunakan untuk memuji. Ya, tidak ada bandingannya ya, cuma bilang the flower is beautiful, you are very clever, seperti itu ya. Next, how we can create the positive degree statement? It's easy, you just add some adjective ya, cuma hanya menggunakan adjektif yang positif. Jika membuat kalimatnya gimana ya? Ya, kalau membuat sebuah statement memuji tentu saja harus ada subject and then kalau tidak ada verb kita menggunakan to be. Misal he itu termasuk apa ya to be-nya? He itu termasuk is. He is clever. And then she is excellent in English. Misal seperti itu ya, jangan lupa to be-nya. Oke. Next, kita akan membahas comparative degree. Comparative degree is used to compare two person or two things. Ya, untuk membandingkan dua benda saja. Ini kenapa gambarnya ada 3 ya? Ya, ini yang big. Ini adalah positifnya untuk membandingkan antara rumah yang ini dan yang untuk membandingkan antara rumah ini dan yang ini itu kita menggunakan degree comparative degree. Ini big, ini besar. Kalau yang lebih besar apa? Bigger. Kalau yang paling besar apa? Biggest gitu. Okay, this house is bigger than that one. Oke, kita lanjut ke formulasinya ya. Okay, how we can create the comparative degree statement? There are two kinds of degree statement. Ya, itu ada yang regular or irregular. Yang regular itu seperti ini, menggunakan yang regular ini tidak berubah ya, maksudnya adjektifnya tidak berubah banyak. Untuk yang irregular itu yang berubah. Oke, yang regular use more than if the word is more than 2 syllable. Syllable itu apa? Suku kata. Ini jadi yang adjektif yang panjang-panjang ya, rumusnya ini subject plus verb atau to be plus more adjective dan-nya di sini. Kemudian subjek kedua, misal membandingkan apa gitu ya. The second manner is yang menggunakan bedanya apa yang menggunakan sama more than? Yang more than tadi yang adjektifnya yang panjang, biasanya 2
syllable. Biasanya 2 syllable lebih. Kalau yang ini cuma 1 syllable, 2 syllable kayak gitu. Ini rumusnya sama ya, tinggal adjektifnya ini ditambah dengan cleverer, misal, terus bigger, seperti itu. Next, ini ada cara lain juga ya. Ini kita menggunakan s. Ini rumusnya sama, tambah not, tambah adjective s. This house is not big as that one. Rumah ini tidak lebih besar dari rumah yang itu. Ya, s. Ya, menggunakan s, jangan lupa notnya ya. Oke, next. Next, irregular means the word change into others. Ya, ini yang katanya berubah seperti ini ya. Positifnya banyak apa? Many. Komparatifnya more. Superlatifnya most. Positifnya good apa? Good ya. Kemudian komparatifnya better. Ya, ini kan better ini udah beda ya dari good, bukan gooder tapi better. Kemudian superlatifnya apa? Best. Gitu ya. Next. Next adalah superlative degree. What is superlative degree? Superlative degree is used when one of the things is the most superior. Ya, ini yang paling menurut, tidak ada bandingannya, tapi ya paling indah, seperti paling pintar, paling tinggi, pokoknya tidak ada tandingannya di suatu tempat tersebut. Misal, Raja Ampat is the most beautiful scenery in Indonesia. The most, yang paling cantik ya. Oke, yang paling indah. Ini kenapa pakai most? Karena beautiful ini kalau dihitung silabelnya beautiful. 3 syllable ya, 3 syllable. Itu termasuk kategori banyak. Kalau banyak berarti menggunakan yang most. Kalau yang ini big cuma 1 syllable gini, tambah est. The room is bigger than the others. Ruangan ini adalah yang paling besar dari yang lainnya. Next ya. How we can create superlative degree statement? First, there are two kind of superlative degree, regular and irregular. Yang regular tadi yang tidak berubah, dan yang irregular itu yang berubah. Yang regular itu ada ini ya, yang pakai s, ada yang pakai most. Nah, yang pakai s itu yang apa? Yang adjektifnya atau adverbnya cuma ya. Ini yang bisa kita bandingkan itu bisa adverbnya, bisa adjektifnya, tapi biasanya yang dibandingkan itu adjektifnya ya. Yang ini ya cuma 1 syllable. Rumusnya sama, tinggal adjektifnya ditambahi us. The monument is the highest in the Solo city. Bukan highest ya, tapi highest. Highest. Oke. Next, yang pakai most. Yang pakai most itu yang apa? Yang adjektifnya more than 2 syllable. Lebih dari 2 suku kata. Contohnya tadi ya. For the example, Raja Ampat is the most beautiful place in Indonesia. Seperti itu. Oke, next, irregular verb yang berubah. Ini kalau kita tahu yang berubah yang mana itu dari kamus. Jadi we don't know how comes the word, how to form the word. Ya, ini sudah ada dari sananya ya. Kalau more itu menggunakan irregular yang many, more, most. Kalau far juga far, farther, farthest, good, better, best, bad, worse, worst. Ya, my home is the farthest from my school. Rumahku adalah yang paling jauh dari sekolah. Contohnya seperti itu.
Next, okay, that's all. Thank you for your attention. I hope you are understand my material or my presentation. Hope you can. You hope I hope you will ask me any question related to degree comparison. Don't be hesitant to ask any question, right? Okay, this is the last session. Is there is a quote from Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Before you want to change the world, you have to change yourself. How you create some creativity and how you can uh, actualize yourself. Gimana mengaktualisasi diri ya, tentunya uh, yang pertama harus belajar dalam artian um, ya sekolah dengan tekun dan juga belajar dari lingkungan. Oke, pilihlah lingkungan yang baik untuk kalian. Oke, thank you for your attention. Thank you and keep fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.